Nabi SAW mempersiapkan 1.500 prajurit. 1.500 prajurit dengan kekuatan ya 10 orang penunggang kuda. Ya, jadi dilengkapi kavalerinya ada 10 pasukan. Jadi 1.500 itu sisanya ya berjalan. Luar biasa ya. Kavalerinya ada 10 pasukan. Bendera panjinya ada di tangan Ali bin Abi Thalib. Lalu Madinah selama ditinggalkan itu diwakilkan dan diserahkan oleh Nabi SAW kepada wakilnya, yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, untuk menjadi amir di sana selama ditinggalkan oleh Nabi SAW dan ya untuk melaksanakan atau menghadapi sebuah peperangan di Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang masih melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia sampai dengan detik ini, yang dengannya kita masih bisa menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan utama kita, yaitu beribadah kepadanya. Di antaranya dengan melaksanakan salat berjamaah, yang tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla berkenan menerima salat berjamaah kita, dan kita lanjutkan sampai nanti menjelang waktu salat Isya dengan duduk bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa taala dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya hati dan jiwa kita semakin khusyuk kepada Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana itulah yang sering disabdakan dan dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau. Beliau alaihi salatu wasallam sering meminta kepada Allah Tabaraka wa taala dengan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslim. Nabi SAW sering meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ilmu tidak bermanfaat itu nanti menghasilkan min qalbin la yakhsha, hati yang tidak memiliki apa? Kekhusyuan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak memiliki hati yang ya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berdampak kepada apa? Wa min nafsin la tashba'. Hawa nafsunya itu selalu apa? Selalu menggebu-gebu, enggak pernah ada puasnya, enggak pernah ada syukurnya. Terus menggebu-gebu, jiwanya enggak pernah merasa bersyukur. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan tentunya dampak berikutnya adalah doa yang tidak terkabulkan. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, yang tentunya
kita tentu lebih berhajat akan doa ini. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Dan ketika kita meminta kepada Allah agar dianugerahkan kepada kita ilmu yang dengannya kita semakin khusyuk, semakin tunduk dan patuh, dan memiliki jiwa yang senantiasa qanaah terhadap apa yang Allah Rabbuna Azza wa Jalla tetapkan untuk kita. Amin. Allahumma. Kita lanjutkan hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan. Di kesempatan kita di petang hari ini kita melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Terakhir kita sampai dengan poin apa Pak? Masih ingat? Apa yang kita bahas terakhir? Masih ingat ya Pak? Insyaallah. Saya yakin masih tahu, masih ingat sebetulnya ya. Cuman malu ya berbicara. Saya yakin masih ingat semua. Karena wajah-wajahnya itu wajah-wajah yang menunjukkan akan keyakinan. Yakin saya tahu. Baik. Terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan siapa? Ya, kaum Yahudi, syukran. Kaum muslimin dengan melawan bangsa atau kaum Yahudi yang kemudian diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr. Oh, masih ingat alhamdulillah. Ya. Yang kemudian Allah Tabaraka wa taala mengabadikan bagaimana memperlihatkan bagaimana kelicikan, bagaimana kecurangan orang-orang munafik. Bagaimanapun juga kebelangan itu akan senantiasa terlihat ya, kebusukan itu, apalagi busuknya bersumber dari dalam hati, satu waktu akan terungkap, tersingkap. Dan itu pula yang dibuktikan di sejarah, di mana orang-orang munafik yang sedari dulu itu memperlihatkan berada di barisan kaum muslimin namun hatinya benci, dan ditampakkanlah di peristiwa tersebut. Itu perang dengan kaum muslim melawan Bani Nadir, masih ingat ya? Yang diabadikan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla dalam surah Al-Hasyr. Setelah apa yang terjadi di perang Bani Nadir tersebut, tentu kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, yang kaum muslimin berhasil mengusir gitu ya, kaum Yahudi yang mereka kemudian berpencar, berpisah, ada yang ke daerah Syam ya, ada yang ke beberapa daerah semisal ke Khaybar dan seterusnya. Nah, dampak kemenangan kaum muslimin itu luar biasa berpengaruh terhadap kondisi kekuasaan ya, dan pengaruh kaum muslimin terkhusus di Madinah. Semakin kokoh, semakin kuat setelah sebelumnya mengalami musibah di mana mereka ya sempat dilecehkan dan dihinakan semisal oleh bangsa Yahudi yang menganggap kekalahan kaum muslim di perang Uhud itulah yang kemudian memicu mereka seolah-olah berani melawan kaum muslimin gitu ya. Yang sehingga terjadilah perang Bani Nadir. Dan dengan berhasilnya kaum muslimin memukul barisan orang-orang Yahudi dan bahkan mengusir, semakin kokohlah mereka ya posisi kaum muslimin. Dan semakin nampaklah ya terhinalah mereka orang-orang munafik. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, kondisi wilayah Madinah betul sudah mulai bisa ditangani, sudah mulai kondusif ya dengan kemenangan kaum muslimin itu. Namun di sekitaran Madinah, di pesisir, di pinggiran Madinah, yang mereka di sana diisi oleh bangsa Bani Muharrib misalnya, kaum Baduy ya, dan Sa'labah ya, dari Ghatafan ya, bangsa-bangsa yang memang mereka orang-orang Baduy di pinggiran kota, di kampung ya.
di sekitaran Madinah, mereka berusaha untuk merongrong bahkan menyerang Madinah, gitu ya. Dan hal itu didapat informasinya dari sejumlah pembawa kabar atau di sejumlah mata-mata kaum muslimin yang mereka mengindikasikan akan bahwasannya beberapa kaum di wilayah pinggiran Madinah itu berusaha untuk menyerang kota Madinah, menyerang Madinah. Lalu dalam hal itu Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Karena apa? Ini perlu stabilitas wilayah Madinah itu harus sangat urgent untuk dikondusifkan. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah bahas juga ada janji dari kaum musyrikin Quraisy yang mereka masih penasaran dengan kaum muslimin untuk kembali melakukan upaya perang kembali. Ini kan berarti wilayah Madinah harus kondusif dulu nih, gitu ya, harus dikondusifkan terlebih dahulu sebelum menghadapi perang yang benar-benar perang besar melawan siapa? Kembali kaum Quraisy. Makanya Nabi SAW dalam hal ini berusaha untuk mengkondusifkan wilayah Madinah, ya, mengkondisikan di mana wilayah pesisir Madinah yang tadi berupaya beberapa suku pedalaman orang-orang Baduy yang ibaratnya mereka itu ingin merongrong lah gitu ya, bahkan ingin berupaya untuk menyerang Madinah, ini harus dikondusifkan dulu situasinya, ya, harus kalahkan dulu mereka sehingga wilayah Madinah benar-benar bisa kondusif, sehingga bisa dengan tenang menghadapi peperangan yang sesungguhnya yang nanti akan kita bahas di perang Badar yang kedua, gitu ya. Nah, Nabi SAW menyusun kekuatan. Nabi SAW menyusun kekuatan dan mengirimkan pasukan tepatnya pada bulan Rabiul Awal, atau sebagian riwayat menyebutkan Jumadal Ula, tahun keempat Hijriah, ya, tahun keempat Hijriah, di mana Nabi SAW menyusun kekuatan dengan jumlah yang lumayan besar, ya, dengan pasukan kaum muslimin yang lumayan besar, dengan tujuan untuk memberantas nih benih-benih yang berupaya untuk merongrong, ya, kaum muslimin di wilayah pedalaman, ya. Dan ternyata pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW dalam rangka membersihkan wilayah Madinah tersebut berhasil memukul mundur orang-orang wilayah Madinah tadi, bangsa pedalaman, bangsa Baduy. Mereka, ya, melihat pasukan kaum muslimin datang tanpa perlawanan, mereka justru malah lari tunggang langgang, kocar kacir, yang semula tadinya sudah sama dengan bangsa Bani Nadir, ya, mulutnya besar gitu, ingin menyerang, menghancurkan kaum muslimin, tapi ternyata setelah dihampiri, ya seperti itu, ya. Mereka yang biasanya ganas, karena terkenal dengan mereka tuh orang-orang yang biasa suka merampok, dan setelah dihampiri dan didatangi oleh pasukan kaum muslimin, mereka akhirnya kocar-kacir dan lari meninggalkan tempat-tempat mereka, bersembunyi ke wilayah-wilayah yang jauh, ke puncak-puncak bukit dan seterusnya. Ya, ini adalah yang disebutkan di dalam peristiwa yang disebut dengan perang Najd. Perang Najd. Sekali lagi, ini tujuannya untuk mengkondusifkan wilayah Madinah untuk menghadapi ancaman besar dari kaum Quraisy. Ya, karena Abu Sufyan dan suku Quraisynya dan pasukannya itu masih penasaran dengan Madinah, masih penasaran dengan kaum muslim. Bahkan ia menyusun kekuatan sampai 2.000 pasukan. Sampai 2.000 pasukan untuk benar-benar menghancurkan dan membumi hanguskan lah istilahnya kaum muslimin.
Baik, setelah berhasil tuh wilayah pinggiran Madinah dikuasai, dikondusifkan, orang-orang yang semula berdasarkan informasi dari intelijen itu mereka berusaha untuk merongrong dan memerangi Madinah, memerangi kaum muslimin, mereka sudah bisa diusir, sudah bisa dipukul mundur. Kondisi sudah kondusif. Pada waktu itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan sejumlah 1.500 orang untuk menghadapi perang Badar yang kedua. Menyiapkan sampai 1.500 pasukan, jumlah yang sangat besar, ya, jumlah yang sangat besar untuk pasukan kaum muslimin. Terjadi di bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah. Kalau tadi kan perang dengan siapa? Dengan kaum Badui, itu terjadi di bulan apa tadi? Jumadal Ula. Ini di bulan Sya'ban. Tahun keempat Hijriyah. Kalau dihitung Masehi bulan Januari tahun 626 Masehi. Januari 626 Masehi. Jadi berapa tahun yang lalu, Pak? 2025 dikurangi 626 berapa? Ya, segitu. Ya, ini tahun 626 Masehi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan 1.500 prajurit. 1.500 prajurit dengan kekuatan, ya, 10 orang penunggang penunggang kuda. Ya, jadi dilengkapi kavalerinya ada 10 pasukan. Jadi 1.500 itu sisanya ya berjalan. Luar biasa ya. Kavalerinya ada 10 pasukan. Bendera panjinya ada di tangan Ali bin Abi Thalib. Lalu Madinah selama ditinggalkan itu diwakilkan dan diserahkan oleh Nabi SAW kepada wakilnya, yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, untuk menjadi amir di sana selama ditinggalkan oleh Nabi SAW dan untuk melaksanakan atau menghadapi sebuah peperangan di Badar. Ya, itulah persiapan yang yang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali 1.500 pasukan berjalan menuju ke Badar. Dan Abu Sufyan serta bala tentaranya mempersiapkan tadi 2.000 pasukan. Jadi hitungannya pasukan kaum muslimin itu selalu lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan lawan. Secara hitungan angka ya, seperti itu. Secara hitungan angka pasukan kaum muslim itu selalu jumlahnya lebih sedikit dari zaman dahulu. Tapi faktanya jumlah mereka itu walaupun lebih sedikit, lebih banyak dan lebih sering kemenangan dibawa oleh kaum muslim. Kenapa? Karena yang memenangkan kaum muslimin bukanlah tadi jumlah yang banyak, bukanlah perlengkapan dan peralatan perang yang lengkap, melainkan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat mendasar ketika kita hendak mempersiapkan diri, maka persiapkanlah diri kita menjadi orang-orang yang layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat dasar. Sangat dasar. Ya. Siapkan diri kita, jadikan diri kita sebagai orang-orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan. Bagaimana caranya untuk layak mendapatkan pertolongan Allah? In tansurullaha yansurkum. Ayat yang sangat kita hafal. In tansurullaha, jikalau kalian menolong Allah maksudnya apa? Menolong agama Allah maksudnya apa? Bukan menolong Allah tuh karena Allah tidak butuh pertolongan kita makhluk. Maksudnya apa menolong Allah? Menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan.
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tinggalkan segala bentuk larangan. Yang surkum, kata Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Ya, jadi kunci kemenangan kaum muslimin itu apa? Ada di mana? Ada di agamanya. Kunci kemenangan kaum muslimin itu ada di agama. Ketika kita berada di barisan orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka insya Allah kemenangan ada di depan mata kita. Namun manakala waliyadzubillah kaum muslimin sudah terlelap sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya banyak walakinnakum kagusa isail, akan tetapi kalian seperti apa? Buih, seperti sampah yang dibawa oleh arus air, enggak berdaya sama sekali, jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya tapi enggak berdaya sama sekali. Enggak ada punya kekuatan, enggak punya power. Ya. Jadi jumlah yang banyak, yang besar itu justru ketika tidak berada dalam barisan mereka orang-orang atau bukan orang-orang yang senantiasa menjaga agama Allah, maka kemenangan itu tidak akan turun. Ya, kenapa ketika ditanya oleh Nabi, ketika oleh para sahabat bertanya, kenapa jumlah yang besar itu justru malah seperti buih? Apa kata Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena terjangkitlah di dalam jiwa dan hati kaum muslimin penyakit apa? Wahan. Apa itu wahan, Pak? Iya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Indikatornya dua. Ya, cinta sama dunia, takut sama kematian. Yang tadi di awal saya sebutkan, ya. Qalbun la yakhsha, nafsun la tashba'. Jiwanya, hatinya nggak punya rasa takut kepada Allah, dan jiwanya, hatinya selalu rakus dan haus dengan dunia, nggak pernah ada rasa syukurnya, selalu merasa selalu merasa kurang. Ya, penghasilan bulanan, gaji udah begitu gede, tetap aja kurangnya. Ambil aja yang bukan jatahnya, yang bukan haknya. Anggap aja KPK kan repot. Jojo udah gede, tapi tetap aja nggak kurang, orang nggak merasa cukup, nggak pernah merasa cukup. Ya, itu pun diarahkan juga ke kita berkaca, karena belum tentu kita pun kalau pada posisi mereka juga bisa bertahan sama. Dunia itu begitu sangat hijau dunia itu, sangat menyejukkan dan sangat menarik hati dan pandangan. Kalau mereka tidak serius dengan menjaga dirinya, berdoa berlindung kepada Allah, akan terbawa arus, akan terbawa arus. Nah itu. Jadi ketika lihat, berkaca dari pasukan Nabi SAW yang jumlahnya hanya 1.500 berbanding dengan pasukan kaum musyrikin Quraisy 2.000 orang, 500 pasukan lebih dari kaum muslimin. Abu Sufyan bersama 2.000 prajurit yang diperkuat dengan 50 orang penunggang kuda, tuh kavalerinya 50, kaum muslimin cuma 10. Ya, cuma 10 orang. Berbanding dengan luar biasa mereka 50 kavaleri. Kudanya kuda perang, ya. Baik. Namun apa yang terjadi? 1.500 lawan 2.000 itu. Apa yang terjadi? Gimana? Apa yang terjadi? Belum sampai terjadi peperangan, kontak fisik di antara mereka. Belum terjadi nih kontak fisik di antara mereka. Ya. Apa terjadi? Quraisy kabur balik lagi karena takut dengan kaum muslim. Wahai semua orang Quraisy, tidak ada yang lebih maslahat bagi kalian kecuali musim subur, karena musim ini kalian dapat mengurusi tanaman, bisa minum air susu.
mereka melihat dan menganggap perang itu sebagai suatu hal yang mengerikan, gitu ya. Ketakutan membayangi prajurit-prajurit musyrikin Quraisy, maka akhirnya mereka kembali ke Mekah padahal sudah unggul dari jumlah pasukan. 2000 lawan 1500, kavalerinya pun luar biasa, perbandingannya sangat jauh. Kenapa? Karena orang-orang yang bersama dengan Nabi adalah mereka orang-orang yang berhak dan layak mendapatkan pertolongan Allah. In tansurullaha yansurkum. Allah bantu mereka, Allah tolong mereka dengan cara apa? Allah masukkan ke dalam hati-hati orang Quraisy, yaitu apa? Rasa takut, gentar. Ya, belum perang, belum ketemu, tapi hatinya sudah gentar, sudah takut. Kumyok memeh dipacok, apa tuh artinya? Silakan cari di Google ya. Kumyok memeh dipacok, cari artinya. Apa tuh kira-kira? Sehingga seperti itulah akhirnya belum terjadi peperangan, tunggang langgang kabur. Ya, berbeda dengan posisi kaum muslimin yang memang 1500 itu niatnya untuk apa, Pak? Mencari syahid, niatnya satu, ingin mencari kematian. Allahu Akbar. Dengan meninggikan kalimat Allah dalam peperangannya itu. Orang muslimin sudah nunggu tuh di Badr selama 8 hari. Bertenda di situ, nyiapin pasukan 8 hari nungguin. Tapi nggak kunjung datang. Mana nih pasukan, konon katanya mau lanjutin nih. Penasaran mereka di perang Uhud, mana? Ditunggu-tunggu, nggak datang-datang. 8 hari, sepekan lebih tuh, pasang tenda di situ. Tapi nggak terlihat kunjung tiba tuh. Laporan pun dari intelijen juga nggak terlihat ada gerakan pasukan menuju ke situ. Ya Allah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya. Alih-alih logistik yang dibawa tuh untuk perlengkapan perang, yang ada malah ya buka gelar pasar, dijual. Ya. Barangnya di dijual, perbekalan perang, perbekalan logistik perang yang sejatinya dipakai untuk selama peperangan, akhirnya dijual di situ. Ya, dari mulai ya perlengkapan lah, perbekalan. Karena banyak orang yang lewat ke situ, jadi seolah ada pasar gitu ya. Sehingga kaum muslimin mendapatkan laba yang besar. Bukan dari ghanimah, tapi dari mana? Dari perniagaan. Bukan dari ghanimah, rampasan perang, bukan. Tetapi laba dari ya perbekalan yang dijual. Karena memang nggak ada musuhnya, nggak jadi perang. Akhirnya mereka kembali ke Madinah dengan membawa wibawa dan nama harum. Yang nunggu pasukan Quraisy, mereka sudah takut duluan, kabur loh, kan membawa nama besar, membawa wibawa. Semakin kokoh kaum muslimin setelah sebelumnya mengusir Yahudi, kemudian selanjutnya membersihkan wilayah dari para orang-orang yang berusaha untuk merongrong kekuasaan kaum muslimin di Madinah. Ditambah sekarang dengan membuat gentar pasukan terbesar di kala itu, siapa? Pasukan Quraisy, musyrikin Quraisy. Makin besarlah, makin berwibawalah, dan makin harumlah kaum muslimin. Ya. Ini disebut dengan dalam sirah disebut dengan Badar Sughra, perang Badar Sughra. Kalau yang Badar pertama disebut dengan Badar Kubra. Ini Badar Sughra atau Badar yang kedua. Ya, perang Badar yang kedua. Tidak terjadi peperangannya, namun karena gentar yang tertanam di dalam orang-orang musyrikin Quraisy. Padahal informasinya sebelumnya bukan hanya jumlah pasukan yang lebih besar mereka itu, dan informasinya adalah mereka
orang-orang musyrikin berkoalisi dengan sejumlah besar suku-suku yang berada di daerah Mekah. Jadi bukan hanya melawan satu suku Quraisy, bukan hanya melawan orang Mekah saja, bukan. Informasinya yang disebarkan adalah semua bangsa atau semua kabilah, semua suku yang ada di wilayah Mekah itu berkoalisi ya, untuk menyerang Madinah. Informasinya begitu. Jadi besarlah yang akan dilawan ini bukan satu suku, bukan satu kabilah, namun berbagai macam gitu. Namun faktanya ternyata justru malah mereka lari sebelum berperang. Kembali ini pelajarannya apa? Sekali lagi yang menjadikan dan menanamkan rasa takut ke dalam dada orang-orang musyrikin siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Tidak usah berperang, tidak usah berkeringat untuk melakukan peperangan, Allah bantu dengan menanamkan rasa takut kepada hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ini yang sekarang sepertinya tidak ada di zaman ini, di mana orang-orang yang justru memusuhi kaum muslimin menganggap dan melihat orang-orang Islam itu seperti apa, Pak? Seperti dengan melihat dengan mata sebelah mata. Makanya disebut dengan negeri ketiga gitu ya, dunia ketiga disebut. Yang kaum muslim itu ya identik dengan keterbelakangan, sehingga mereka berlaku sewenang-wenang, menjajah, mengusir, mengeksploitasi buminya. Wah, luar biasa. Memaksa untuk berniaga dengan mereka, dengan dengan peraturan yang mereka mereka buat sendiri, yang itu menguntungkan mereka, merugikan kaum muslimin. Seperti itu. Gak ada wibawa dan gak ada rasa takut. Ini juga evaluasi buat kita, evaluasi. Ya. Bagaimana hal itu terjadi? Ya, kembali berarti kita harus mengevaluasi agama kita. Sudahkah kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang? Karena sejarah mencatat kaum muslim itu dimenangkan kembali karena apa? Agama. Ya. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Allahumma. Baik. Itu perang Badar Sughra. Sepulang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Badar, ya, keadaan di wilayah Madinah kala itu sudah menjadi jauh lebih kondusif, lebih tentram, gitu ya. Dan pemerintahan kaum muslimin pun berjalan dengan lancar. Kenapa? Ya, karena tadi pamor wibawa sudah berada di tangan kaum muslim. Maka beliau mengarahkan pandangan ke daerah perbatasan dan pinggiran yang berbatasan dengan wilayah Syam. Jadi ke arah mana sekarang? Ke arah selatan. Melihatnya. Kalau yang utara sudah selesai lah, Mekah sudah kabur, sudah lari. Berarti sekarang melihat ke pinggiran Syam. Ya, agar keadaan benar-benar bisa dikendalikan dan orang-orang yang sebelumnya terlihat suka melakukan perlawanan tuh, sudah mulai diharapkan mengakui wilayah Islam. Jadi sekarang yang jadi fokus perhatiannya bukan ke utara lagi, bukan ke wilayah Mekah lagi dan jalur-jalur menuju ke Mekah, namun sekarang sudah mulai memperhatikan ke wilayah selatan, ke wilayah Syam. Baik, setelah Badar Sughra, beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah selama 6 bulan. Jadi tidak ada persiapan untuk melakukan sebuah peperangan, tidak ada. Jadi 6 bulan Nabi SAW menetap di Madinah. Lalu kemudian datang sebuah informasi kepada beliau SAW bahwasannya beberapa kabilah di sekitar tempat yang bernama Dumatul Jandal, nama tempat, ya, yaitu daerah menuju ke Syam, perbatasan dengan Syam. Mereka itu orang-orang yang suka merampas, merampok. Jadi ini
daerah-daerah yang banyak kriminalnya lah gitu ya. Mereka orang-orang yang suka seperti itu. Suku di daerah situ orang-orang yang suka merampas, merampok, ya. Diinformasikan bahwasannya mereka sudah menghimpun sekian banyak orang, menghimpun pasukan untuk menyerang Madinah, gitu ya. Lalu Nabi SAW setelah mewakilkan Madinah kepada Siba bin Urfutah al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berangkat bersama 1000 prajurit. 1000 prajurit. Pada akhir bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriyah. Tahun ke-5 Hijriyah. Ya, beliau menunjuk laki-laki dari Bani Udrah untuk menunjuk sebagai guide penunjuk jalan yang bernama Mazkur. Yang tadi memimpin Madinah siapa yang menjadi wakil Nabi di Madinah namanya? Sahabat Siba bin Urfutah. Siba bin Urfutah. Asing nama ini ya? Kurang familiar nama ini. Sahabat Nabi, Allah, ini orang-orang mulia, orang terbaik. Siba bin Urfutah al-Ghifari. Ya, radhiyallahu anhu. Beliau mengadakan perjalanan pada malam hari dan berhenti pada siang hari. Jadi berjalannya di malam, diam di siang hari. Hingga tiba di tempat musuh yang mereka tidak menyadari kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslim. Dan setelah tahu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin datang, ini bangsa yang tadi kriminal ini ya, yang kriminal yang biasa kerjaan yang ngerampok, merampas siapapun yang lewat ke kampungnya begitu. Melihat pasukan kaum muslimin yang terjadi sama dengan orang-orang yang berada di pesisir wilayah Madinah arah selatan, arah utara ya. Melihat pasukan kaum muslimin, mereka langsung kabur, tunggang langgang, berlari, berpencar gitu ya. Setelah sebelumnya padahal informasinya mereka kembali berusaha untuk menyerang Madinah, sebetulnya menyerang Islam. Namun ketika melihat bertemu langsung dengan kaum muslimin, ciut nyari mereka. Ini kembali siapa? Pertolongan Allah Subhanahu. Jadi Nabi SAW dan para sahabat itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa tadi? Di antaranya ditanamkan rasa takut pada hati orang-orang yang menjadi musuh mereka. Kalau hati sudah takut, sudah ciut, ya jangankan perang ya, digertak saja sudah lari. Jangankan perang, digertak sudah lari. Ya Allah. Ya. Ini yang disebut dengan ini peperangan kecil ya, pasca perang Uhud. Perang Uhud yang besar ini peperangan kecil. Ya, terjadi ada letupan-letupan kecil pasca perang besar, yaitu perang Uhud. Di antaranya ini perang Dumatul Jandal. Kalau yang sebelumnya namanya perang apa? Badar Sughra. Lalu sebelumnya perang apa? Bani Nadir. Sebelumnya perang apa? Siapa ya? Ya, dan ternyata sudah sampai di tempat yang bernama tadi Dumatul Jandal. Nabi SAW dan pasukannya tidak menemukan seorang pun pasukan. Mereka sudah lari tunggang langgang. Dan beliau menetap di sana, tidak langsung pulang ke Madinah. Walaupun musuh sudah kabur, sudah tunggang langgang entah kemana. Nabi tidak langsung pulang ke Madinah, namun beliau menetap di sana beberapa hari untuk memastikan kondisi yang kondusif. Menetap di sana beberapa hari. Memecah pasukan menjadi beberapa kelompok, lalu menyebar untuk melakukan pengejaran ke arah mana mereka lari. Ya. Dan ternyata tidak ada satu orang pun yang diketemukan karena mereka memang sudah kabur tunggang langgang entah kemana ya. Setelah itu maka beliau setelah beberapa hari menetap di sana,
beliau pun kembali menuju ke Madinah. Kembali menuju ke Madinah. Dan sebelumnya beliau menempatkan sahabat Uyainah bin Hisn, ya, di sebuah tempat di wilayah timur Syam yang berjarak 1 mil dari Damaskus. Ya, ditempuh kalau secara perjalanan 15 hari perjalanan kaki dari Madinah. Jadi kalau pasukan perang Nabi SAW dengan berjalan kaki menempuh perjalanan 15 hari sampai ke titik itu. Ya, 15 hari perjalanan. Disimpan di sana sahabat Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn radhiyallahu anhu disimpan di situ sebagai wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wilayah situ. Untuk nanti mengkondisikan bagaimana posisi, disimpan di jauh berarti ya. Posisi mulai menyimpan orang-orang jauh dari Madinah sebagai pos, ya, pos ujung di sana perbatasan kaum muslimin, negeri kaum muslimin dengan Syam. Ya, berjarak 5 mil dari Damaskus, dan kalau jalan kaki dari Madinah ke titik itu adalah 15 hari perjalanan. Ya, ini adalah upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengkondusifkan pemerintahan kaum muslim. Ya. Ini pula yang menjadi landasan tentang pentingnya kondusivitas, pentingnya stabil keamanan, stabil ekonomi di dalam kemajuan peradaban sebuah bangsa. Ya, harus kondusif memang. Kalau rusuh terus, ribut terus, memang sulit untuk bisa majunya. Nah, Nabi SAW berupaya untuk mengkondusifkan itu. Baik, ini pembahasan kita pasca perang Uhud. Perang-perang kecilnya sudah terlewati. Sampai nanti kita masuk ke perang besar berikutnya, yaitu perang Ahzab dan perang Khandaq. Pembahasan berikutnya insya Allah. Ya, sampai di sini pas sampai waktu Isya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada pertanyaan dibuka dulu, kalau tidak ada langsung ditutup. Nanti jawabannya setelah adzan Isya. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Ya, bingung mau nanya apa ya? Bingung nanya juga apa ya? Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bukan hanya sebatas menambah wawasan. Yang saya harapkan adalah menambahkan dan menumbuhkan semangat serta kecintaan yang kuat kepada Nabi SAW dan semangat untuk mencontoh meniru beliau SAW. Tadi pelajaran yang sangat berharga bahwasanya kita itu kaum muslimin dimenangkan karena apa? Agamanya. Sekarang kita berada di titik, boleh dibilang titik terendah nih. Setelah dulu kaum muslimin berjaya gitu ya, di atas menguasai negeri-negeri yang dulu sebagai adik kuasa, Romawi, Persia, tekuk lutut, berada di puncak dulu. Dan sekarang kita berada di titik terendah, di mana kita disepelekan, dipandang dengan sebelah mata, dianggap nggak punya kekuatan, sehingga sumber daya alamnya dikeruk habis-habisan, orangnya diperlakukan seperti bukan manusia, seperti saudara-saudara kita ya Allah ya Rabbi, di Palestina tidak diperlakukan seperti manusia, padahal jumlah kita banyak. Kalau disensus jumlah kita itu sekian miliar kaum muslimin, tapi seolah nggak dianggap nggak ada. Kita berada di titik terendah. Bagaimana kita meningkatkan lagi pada posisi di atas lagi? Ini tidak akan mungkin kita bisa merubah titik ini kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Maka jadikanlah kaum muslimin diri kita, dimulai dari diri kita sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan. Ya, semangat dalam diri kita untuk menjalankan perintah Allah, tinggalkan larangan. Semoga dengan itu, ya, kalaupun tidak dirasakan oleh kita, minimal oleh anak kita, generasi setelah kita, berada di roda atas lagi, kaum muslim. Ya, bisa kembali berjaya, bisa kembali berwibawa, memiliki pamor dan disegani. Karena kalau kaum muslim berada di atas, menguasai, yang ada terjadi apa? Yang terjadi itu adalah kestabilan, keamanan, keadilan di mana-mana. Kalau kaum muslim berada di bawah, ketidakadilan yang ada akhirnya. Karena yang menguasai mereka, mereka kan nggak peduli dengan keadilan, yang penting bagaimana mereka kenyang. Tapi kaum muslimin tidak menguasai, adil, semuanya merasakan keadilan. Baik, semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjaga dan memberi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.